Bayangkan, banyak orang tua rela menyiapkan dana yang lebih besar buat beli susu formula. Harapannya nggak lain supaya anak-anak mereka dapat gizi yang baik. Para orang tua ini rela kerja lebih giat supaya uangnya cukup buat beli susu anak mereka 1 bulan ke depan. Tapi siapa yang sangka, ini malah jadi awal malapetaka besar. Karena ternyata susu formula yang mereka kasih ke anak-anak mereka mengandung zat yang berbahaya. Inilah skandal susu Sanlu. Skandal susu formula bayi paling berbahaya di dunia yang terjadi di China pada tahun 2008. Makasih udah mampir ke video ini. Sebelum aku mulai ceritanya, tolong bantu aku dengan subscribe channel ini supaya channel ini terus berkembang. As China's tainted milk scandal spreads across the country, anxious parents are keeping local hospitals busy, making sure their infants haven't been affected by poisoned milk powder. Kita mulai ceritanya pada tahun 2007. Ketika itu ada sepasang suami istri yang nulis cerita di sebuah forum internet. Si ibu ini curhat ya guys. Dia bilang kalau anaknya mengalami gejala yang aneh. Jadi anak perempuan mereka yang pertama usianya itu baru 6 tahun. Dia tuh kesakitan setiap kali buang air kecil. Dan setelah dicek, ternyata di pipis si anak ini ada kayak pasir-pasir kristal kecil gitu. Panik dong ya guys si ibu ini. Kenapa nih anaknya? Dan gak lama gejalanya juga terjadi di anak kedua mereka yang usianya bahkan belum genap 2 tahun. Dia nangis banget setiap kali mau pipis, kesakitan banget. Dan setelah dicek ada pasir-pasir kecil tadi yang juga ada di kakaknya. Akhirnya dibawalah ke rumah sakit. Pemeriksaan awal bilang kalau ada gangguan pencernaan. Setelah pulang ke rumah, si ibu dan ayah ini tetap panik gitu ya guys ya. Karena gejalanya tuh gak berkurang. Anak-anak mereka masih kesakitan banget setiap kali buang air kecil. Ibu dan ayah ini mulai curiga, kayaknya ada hal yang gak bener nih dari makanan yang dimakan sama kedua anak mereka. Tapi masalahnya di sini guys, dua anak mereka itu bukan anak yang tipe jajan gitu. Mereka tinggal kayak di satu apartemen, gak pernah keluar rumah, cuman makan apa yang disiapkan sama kedua orang tuanya. Apalagi anaknya yang kedua, itu belum makan sama sekali, dia cuma minum susu. Di sini mereka mulai ngelihat ada benang merah. Ya betul, susu. Jadi dua anaknya ini memang tiap hari minum susu guys. Itu kayak minuman wajib mereka. Secara susu itu kan dinilai bergizi ya. Jadi ya gak apa-apa lah dikonsumsi setiap hari dalam jangka panjang menurut kedua orang tuanya. Ayah dan ibu kedua anak ini pun mikir, jangan-jangan susu yang dikonsumsi sama anak-anak mereka ini palsu, makanya ada gejala kayak gini. Akhirnya si ayah ini pun ngirim kayak semacam komplain ke customer service produsen susu tersebut. Dia ceritain lah kondisi si anaknya. Responnya baik, si produsen susu ini minta supaya dikirim susu yang mereka minum buat dicek. Gak lama hasilnya pun keluar dan hasilnya bagus ya guys. Susunya dinyatakan asli dan gak ada masalah sama sekali sama susunya. Tapi di sini mereka tuh nggak puas karena kondisi anaknya nggak membaik. Sampai akhirnya kedua anak ini pun dibawa untuk diperiksa di rumah sakit yang lebih besar. Di provinsi Guangzhou, China, rumah sakit dibanjiri pasien anak-anak. Dokter anak yang menangani kondisi ketika itu mulai curiga. Ada apa nih? Kok tiba-tiba banyak banget anak-anak yang datang ke rumah sakit bersama orang tua mereka dengan gejala yang hampir mirip. Sakit ketika buang air kecil, ada masalah ketika harus ke toilet, anaknya gak mau pipis karena takut. Setelah dicek ternyata ada masalah pada ginjal anak-anak ini. Bahkan sebagian besar sudah mengalami batu ginjal. Wow, bayangin guys, batu ginjal itu bukan penyakit yang lazim pada anak-anak. Bahkan kayaknya harusnya anak-anak tuh gak berpotensi kena sakit ginjal. Biasanya orang dewasa. Tapi kenapa kali ini malah anak-anak yang mengalami hal tersebut? Akhirnya pihak rumah sakit pun melakukan observasi lebih jauh. Setiap pasien dan keluarga pasien ditanyain nih, mereka tuh makan apa sih anak-anaknya di rumah? Kok bisa sampai
kejadian kayak gini? Karena batu ginjal itu kan identik sama masalah makanan ya guys. Dan ada satu jawaban yang bikin kaget ya guys. Hampir sebagian besar anak-anak yang masuk rumah sakit ini minum susu formula dengan merek yang sama, yaitu Sanlu. Ternyata ya guys, dari beberapa tahun terakhir produsen dari susu Sanlu ini udah dapat banyak banget komplain dari masyarakat, dan puncaknya ini di tahun 2007. Tapi entah kenapa produsen Sanlu ini ya guys, pihak manajemen itu kayak masih bergeming. Kayaknya itu bukan masalah serius deh yang perlu ditangani lebih jauh. Mungkin ini hanya kompetitor aja yang berusaha pengen ngejelekin citra mereka. Jadi kayak nggak ditanganin tuh guys komplainan-komplainan dari masyarakat. Tapi di tahun 2007 ini komplainan mulai bener-bener banyak sampai akhirnya membludak. Akhirnya manajemen dari susu Sanlu ini pun memutuskan untuk melakukan pengecekan menyeluruh terhadap produk mereka. Dan hasilnya ini guys yang mencengangkan banget. Produk susu yang beredar luas di pasaran yang mereka kira tuh baik-baik aja, ternyata setelah dicek hasilnya susu Sanlu mengandung melamin dalam jumlah yang sangat berbahaya. Iya bener guys, melamin. Pasti kalian ketika dengar melamin itu kepikirannya piring itu kan ya guys. Nah kalau piring melamin itu ya nggak berbahaya, itu kan nggak diminum, nggak masuk ke dalam tubuh ya guys. Makanya barang-barang melamin itu kan memang nggak boleh digunakan untuk makanan-makanan yang panas, karena takutnya nanti terkontaminasi tuh melaminnya ke makanan. Dan ini si melaminnya itu masih dalam bentuk cair guys, benar-benar ada di dalam susu, masuk ke dalam tubuh anak-anak tadi dan diminum. Gimana nggak berbahaya itu ya guys. Jadi ya guys, Sanlu ini adalah brand besar karya anak negeri, kebanggaannya masyarakat Tiongkok ketika itu. Karena memang ya guys, Sanlu itu dikatakan harganya terjangkau, tapi digembar-gembor kualitasnya tuh bagus banget. Produk Sanlu bahkan merajai pasaran susu di China ketika itu ya guys. Dengan segala hal positifnya, Sanlu itu berhasil narik banyak investor asing datang ke Cina. Bahkan Sanlu ini jadi salah satu sponsor besar pada acara Olimpiade Beijing tahun 2008. Makin dilema banget nggak tuh guys ya. Jadi para petinggi Sanlu ketika itu tuh bingung, mereka tuh nggak bisa gitu aja ngerilis ke publik gitu kalau ternyata susu mereka itu berbahaya dan harus ditarik. Karena ketika itu Sanlu lagi jadi wajahnya China. Secara ini salah satu sponsornya Olimpiade ya guys. Ketika Olimpiade itu segala hal yang terjadi di Cina itu bisa diberitakan juga gitu guys ke seluruh dunia. Akhirnya pemerintah setempat itu mereka sepakat nih ya sama manajemen Sanlu buat menutup kasus tersebut setidaknya sampai Olimpiade Beijing ini selesai. Hal ini dilakukan demi menjaga nama baik negara. Tapi sayangnya yang jadi korban adalah anak-anak kecil yang gak berdaya. Lalu pertanyaan besarnya, gimana produk susu sebesar Sanlu ya ketika itu bisa sampai mengandung zat berbahaya, dan zatnya itu melamin gitu loh guys ya. Hal yang kayak gak kepikiran banget bisa ada di dalam produk susu. Kita masuk ke kronologi kisahnya. CEO Sanlu ketika itu adalah seorang perempuan bernama Tian Wenhua. Jadi ketika itu Sanlu belum merupakan perusahaan yang besar ya guys, masih perusahaan rumahan kecil, dan Wenhua ini adalah seorang dokter hewan. Dia itu bertugas buat menjaga sapi-sapi yang ada di sana. Nah Wenhua ini guys dikatakan seorang wanita yang kerjanya ulet banget, dedikasinya tinggi. Sapi-sapi yang ada di bawah pengawasan dia itu kualitas susunya tuh bagus banget gitu ya guys. Dengan dedikasi dan kinerjanya yang bagus, Wenhua ini akhirnya karirnya menanjak seiring dengan perusahaan Sanlu yang juga semakin besar. Sampai akhirnya Wenhua pun jadi salah satu pemimpin di perusahaan Sanlu itu ya guys. Dan Wenhua pun berambisi untuk menjadikan Sanlu salah satu perusahaan terbesar di Cina. Bahkan dia tuh bukan cuman targetnya menguasai Cina aja guys,
tapi bakal jadi perusahaan yang produknya bisa dikonsumsi di seluruh dunia. Buat menjadikan Sanlu perusahaan yang besar yang bisa menguasai Cina bahkan dunia, tentu aja produk yang dihasilkannya harus banyak banget kan ya guys. Masyarakat Cina aja udah berapa banyak, kan kebayang ya sebanyak apa produksi susu yang harus mereka produksi gitu ya guys. Sedangkan ya sapi-sapi yang dipunyai sama Sanlu tuh ya nggak akan cukup lah kalau untuk menjadikan Sanlu perusahaan yang besar. Mereka harus punya mitra. Disinilah Wenhua dapat ide cemerlang. Mereka lihat nih, banyak para peternak sapi itu yang kekurangan dana. Karena memang untuk menghasilkan susu yang bagus gitu guys ya, sapi-sapi ini kan harus dirawat, dan untuk merawat sapinya ini tentu aja butuh dana. Sedangkan di daerah-daerah, di kampung-kampung, Wenhua lihat nih kalau para petani tuh nggak punya modal yang cukup. Dan Sanlu pun melalui kebijakan dari Wenhua buka kredit gitu ya guys buat para peternak sapi. Jadi mereka tuh kayak bisa minjem uang nih ke Sanlu, dan dibayarnya bukan pakai uang lagi ya guys, tapi pakai susu. Ini kan kayak sistem yang bagus banget ya guys ya, secara kasat mata. Jadi Sanlu nyiapin dana, para petani bisa minjem, nanti mereka kan hasilnya susunya itu bisa dijual lagi ke Sanlu. Sanlu pun dapat hal yang mereka butuhin, yaitu susu. Sistem yang awalnya kelihatan kayak sempurna banget, tapi ternyata disinilah celahnya. Sanlu makin berkembang, mereka untung besar, produknya makin banyak, makin menguasai pasar Cina. Tapi sayangnya para peternak ini enggak ya guys. Mereka tuh dapat untung yang kecil banget. Jadi untungnya kayak bener-bener ngepres banget. Mereka tuh buat kehidupan aja jadi kayak pas banget gitu ya guys ya. Ya kita bisa lihat sendiri ya, kalau namanya sistem hutang itu kan pasti nguntungin satu pihak aja, sedangkan yang ngutangnya ya mereka yang sulit gitu ya guys. Akhirnya para peternak ini mulailah berbuat curang supaya dapat untung yang lebih besar. Awalnya ada beberapa peternak itu yang mencampurkan air dengan susu gitu ya guys, tapi hal ini tuh nggak berhasil lah, karena Sanlu itu sebelum menerima susu dari para peternak, mereka tuh cek dulu. Yang dicek ini adalah kadar proteinnya. Sanlu cuma nerima susu-susu dengan kadar protein yang tinggi. Jadi kalau susu udah dicampur sama air ya kadar proteinnya tuh udah rendah. Akhirnya malah nggak diterima sama sekali sama Sanlu. Nah, trik pertama ini gagal total. Karena trik pertama tadi gagal, para peternak ini bukannya insyaf ya guys, mereka malah nyari trik lainnya. Namanya juga otak jahat manusia gitu ya guys. Jadi kan kayak dibantuin sama setan gitu ya. Mereka pun nih ada enggak, si petani utamanya ini ya, atau si peternak sapi yang nakal ini, mereka tuh nyampur lah susu tadi dengan air. Jadi seolah-olah kan volume susunya tuh jadi banyak. Setelah itu mereka campurin melamin ke dalam susu yang udah encer tadi ya guys. Karena katanya melamin itu malah bikin kadar protein di dalam susu itu seakan-akan banyak gitu ketika dites. Dan ternyata bener aja guys, si peternak ini emang udah tahu celah dari pengetesan produk di Sanlu tadi ya guys. Sanlu pun kecolongan. Kadar protein susu yang sudah dicampur melamin ini terdeteksi seakan-akan kadar proteinnya tinggi gitu guys. Akhirnya diterima lah sama Sanlu itu. Akhirnya kabar mengenai trik dari si petani curang ini kan berhasil lolos nih pengecekan di Sanlu, mulai beredar. Banyaklah petani sapi atau peternak susu tadi ya guys yang melakukan trik serupa. Di sini yang bikin miris adalah si tengkulak susu. Jadi susu-susu dari petani itu kan dikumpulin dulu nih ke tengkulak. Setelah itu baru di store ke Sanlu. Si tengkulak ini tuh jadi pemain utamanya guys. Semua susu-susu dia lakuin hal kayak tadi. Jadi petani-petani yang jujur pun susunya udah ikutan terkontaminasi, dicampurin air tuh guys, jadi susu yang encer, udah nggak ada gizinya sama sekali. Udah gitu dicampurin pula melamin. Ya Allah. Akhirnya sebagian besar susu yang diterima oleh Sanlu itu sudah jadi susu yang berbahaya. Yang namanya bangkai nggak bisa disimpan selamanya ya guys. Baunya pasti kecium juga ujung-ujungnya. Karena akhirnya kabar mengenai susu Sanlu yang
ngandung zat berbahaya tadi, walaupun berusaha banget ditutupin nih sama manajemen, bahkan dibantu sama pemerintah setempat, akhirnya sampai juga gitu guys ya kabar ini ke investor utama mereka, yaitu Fonterra yang merupakan perusahaan besar asal Selandia Baru. Mereka itu pemilik dari 43% saham susu Sanlu. Mereka akhirnya minta nih untuk manajemen Sanlu itu bertindak tegas. Semua produk Sanlu yang ada di pasaran diminta buat ditarik, lalu diumumkan ke publik sejujur-jujurnya apa yang terjadi, supaya masyarakat ini bisa melakukan tindakan preventif. Maksudnya kan kayak gitu ya guys. Manajemen Sanlu ini awalnya mengiyakan, dia memang menarik nih guys ya. Sebagian besar produknya di masyarakat, di grosir-grosir tuh udah nggak ada lah Sanlu. Tapi kan memang produk Sanlu itu udah beredar di seluruh dataran Cina gitu ya guys, yang memang luas banget. Akhirnya yang di pedalaman-pedalaman tuh yang nggak bisa ditarik gitu guys, cuman yang kayak di depan mata aja, ibaratnya kayak ibu kotanya aja, Jakartanya sih ditarik, cuman daerah-daerah pelosoknya yang nggak tahu gitu ya guys. Dan hal yang bikin miris di sini ada ya guys, wakil wali kota dari daerah Singsua atau daerah terdampak utama ini, mereka itu menolak untuk melakukan hal tersebut, apalagi sampai membukanya ke publik. Dia itu malah minta orang-orang yang pada protes tadi buat disuap aja, dikasih uang supaya tutup mulut. Seenggaknya si wakil wali kota ini minta kasus ini tetap nggak boleh sampai ke telinga masyarakat sebelum Olimpiade Beijing ini selesai. Fonterra ini akhirnya marah gitu ya guys, kok bisa-bisanya nyawa masyarakat luas dimainin gitu ya guys ya, cuma demi jaga nama baik. Akhirnya Fonterra pun melaporkanlah apa yang terjadi di Cina ini ke pemerintah Selandia Baru. Mereka mintalah supaya ini tuh jadi pembicaraan negara ke negara gitu ya, pemerintah ke pemerintah. Karena memang yang menutup-nutup itu sebenarnya bukan pemerintah pusat Cinanya gitu guys ya, pemerintah pusat tuh malah belum tahu. Akhirnya pemerintah pusat pun tahu ya guys kondisi yang terjadi terhadap susu Sanlu tadi. Gempar lah guys, pemerintah pusat pun mengambil alih kondisi tersebut. Pada tanggal 13 September 2008, pemerintah Cina secara resmi mempublikasi apa yang terjadi pada produk susu Sanlu. Itu masyarakat Cina gempar ya guys, beritanya heboh bahkan di banyak negara. Di Indonesia pun heboh guys, karena kan takutnya ada produk Cina yang masuk ke Indonesia gitu ya guys. Semua produk susu Sanlu ditarik dari pasaran. Produk turunannya pun yang terindikasi menggunakan bahan bakunya susu, semuanya ditarik. Investor juga pada berhenti, barang yang sudah diekspor juga ditahan. Pemerintah akhirnya juga melakukan evaluasi dan juga mengecek setiap produk susu yang beredar di Cina ketika itu. Jadi kayak investigasi besar-besaran gitu guys ya. Semua pihak yang terlibat pun ditahan. Investigasi besar-besaran dari pemerintah pusat di Tiongkok ketika itu akhirnya menyeret banyak nama ke meja peradilan gitu ya guys. Semuanya diperiksa tuh, manajemen Sanlunya, petaninya, tengkulaknya, semua yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung semuanya diperiksa. Apalagi pemerintah setempat daerah tadi ya guys yang berusaha nutup-nutupin. Beberapa dari mereka akhirnya dijatuhi hukuman seumur hidup. Bahkan 2 petani dan juga tengkulak yang jadi awal mula gitu guys ya, otak pencampuran melamin, mereka ini dijatuhi hukuman mati. Dan CEO Sanlu, Tian Huan, dia ini dijatuhi hukuman seumur hidup pada tahun 2009. Dan para petinggi tadi ya guys ya, dari pemerintah daerah juga sama dijatuhi hukuman seumur hidup. Mereka dikeluarkan dari dewan dan harus menghabiskan masa tua mereka di penjara. Perusahaan Sanlu pun akhirnya dinyatakan bangkrut, seluruh asetnya disita oleh negara, dijadikan bahan atau dana untuk melakukan tanggung jawab terhadap masyarakat yang terdampak tadi. Nama Sanlu pun dihapus dari sejarah industri Cina karena dianggap sebagai perusahaan yang merusak citra negara.
Wow, bangkrut akhirnya guys. Walaupun ada selentingan yang bilang sebenarnya Sanlu tuh nggak bener-bener bangkrut, cuman rebranding aja gitu guys. Namanya seakan-akan dihapus dari sejarah, dihilangkan supaya benar-benar citra buruknya itu hilang. Tapi sebenarnya perusahaannya katanya masih ada, hanya rebranding. Tapi nggak tahu ya guys bener atau enggak. Aduh, itu dia cerita kita malam ini ya guys. Minum dulu kali ya bentar. Haus banget. Gimana guys menurut kalian cerita kita malam ini? Benar-benar nggak habis pikir ya guys. Tapi kalian sendiri pernah dengar nggak sih kasus ini di Indonesia? Karena kan ketika itu kasusnya sempat booming banget ya guys. Beritanya juga heboh juga tuh di Indonesia ketika itu. Karena memang produk Cina itu kan masuk kemana-mana ya, termasuk ke Indonesia. Tapi kalau kita agak mikir sedikit, kasus ini juga sempat terjadi ya di Indonesia ya. Kalau kalian ingat tuh kasusnya obat penurun panas anak di tahun 2002. Kurang lebih mirip kayak gini ya guys. Oke, segitu dulu cerita aku malam ini. Semoga ada manfaat yang bisa diambil. Sampai ketemu di cerita-cerita aku lainnya. Bye bye.